Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bersama GKJ Batang. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan dengan pujian Mulia Sembah Raja Mulia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Jemaat, mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan PKJ 13 bait yang pertama dan ketiga. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumah
Marilah kita mengaku dan memohon kepada Tuhan seperti yang dikatakan pemazmur. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Mazmur 39 ayat 13. Jemaat, mari kita menyanyikan Kidung Penyesalan dari Kidung Jemaat 361, bait yang pertama, Di salibmu ku sujud. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mazmur 32 ayat yang pertama. Maka sekarang dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan melalui surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah. Tuhan mengampuni dosa kita dan menghantar kita kepada kehidupan kekal. Syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati, kita akan menaikkan doa syafaat. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu. Oleh karena kasih setia Tuhan senantiasa kami rasakan setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu hendak menaikkan beberapa permohonan. Yang pertama Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk saudara-saudara kami terkasih yang pada saat ini sedang merasakan sakit jasmani. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun kami percaya Tuhan telah mengetahui keadaan mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjamah mereka, sehingga kesehatan yang sempurna boleh kembali dirasakan oleh saudara-saudara kami ini. Tuhan berkati segala macam usaha yang dilakukan untuk kesembuhannya, sehingga melalui usaha-usaha tersebut Tuhan berkati dan mereka yang sakit boleh kembali merasakan kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk orang tua kami, saudara kami yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan Yesus juga senantiasa memelihara kesehatan mereka, supaya mereka meskipun secara jasmani memang sudah lemah, namun biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kehidupannya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan.
Berkatilah juga anak-anak-Mu Tuhan yang duduk di bangku sekolah, yang sudah menerima hasil belajar mereka selama 1 semester. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan Yesus sempurnakan tumbuh kembang secara fisik mereka, dan biarlah Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati mereka dalam imannya, sehingga anak-anak-Mu ini senantiasa kuat di dalam Tuhan, senantiasa menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu kehidupan jemaat-Mu di GKJ Batang. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga demi keluarga dalam setiap permasalahan, pergumulan yang sedang dihadapi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa hadir dan Tuhan Yesus senantiasa berikan kekuatan, sehingga meskipun ketika menghadapi berbagai macam pergumulan dan persoalan, kami keluarga-keluarga di GKJ Batang ini senantiasa kuat di dalam Tuhan dan senantiasa akan memberikan jalan keluar yang terbaik, yang indah, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah juga kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus hadir dalam pemikiran para pemimpin negara kami, baik dari tataran yang paling rendah sampai tataran yang paling tinggi. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka mampu memerintah negara ini dengan adil dan mampu membawa kehidupan bangsa dan negara kami ini ke arah yang lebih baik, yang dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus, inilah segala doa permohonan kami, kekurangannya Tuhan Yesus sendiri yang melengkapi. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik, yang penuh damai sejahtera untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan dan berkata seperti pemazmur. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Mazmur 9 ayat 2-3. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk mengiringi persembahan kita akan memuliakan nama Tuhan dari KJ 367 bait yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaturkan persembahan pada Tuhan dalam doa saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur ya Tuhan kami aturkan di hadirat-Mu pada pagi hari ini, karena Tuhan senantiasa memberkati kami, memelihara kehidupan kami, dan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan pada kami.
Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, jemaat-Mu di GKJ Batang mengaturkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan sucikan dan Tuhan pakai sehingga persembahan ini dapat kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati keluarganya, sehingga apa yang dilakukannya menurut kehendak Tuhan saja. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan buka pintu hati kami, sehingga apa yang difirmankan nanti Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk Bapak Pendeta Andi yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri kelancaran, Tuhan beri kemudahan di dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan nanti sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan apabila di dalam kami berdoa ada dosa. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-24 sampai ayat 29 yang demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dan ibunya,
menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat GKJ Batang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang untuk kita masih nikmati kehidupan ini bersama-sama dengan Kristus untuk menjadi berkat bagi semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti nats yang telah kita baca di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai ayat 39. Pada pagi hari ini tema khotbah kita adalah komitmen untuk hidup di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah ini merupakan kelanjutan daripada pengutusan Yesus kepada murid-muridnya. Ini merupakan ucapan Tuhan Yesus. Memang kita harus berhati-hati, karena jika tidak kita akan jatuh pada pemahaman yang salah, yang keliru akan maksud dari setiap ucapan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam khotbah Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 39 ini ada beberapa jaminan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus supaya kita benar-benar tahu tentang bagaimana semangat hidup di dalam Kristus itu sendiri. Hidup di dalam perutusan yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang ke-24 dan ayat 25, di mana tadi telah disebutkan bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksud di dalam ayat yang ke-24 ini adalah bahwa apa yang menjadi penderitaan di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita memahami bahwa itu tidak melebihi
apa yang pernah diterima, apa yang pernah dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Meskipun kita pernah mengalami yang namanya penolakan, kita mengalami yang namanya penganiayaan, itu pun juga tidak akan pernah melebihi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadang kita sering mendengar bagaimana ada orang yang menyatakan bahwa ketika mereka mengiring Tuhan, melayani Tuhan, menjadi sesuatu yang sangat berat, sampai mereka berkata rasanya tidak sanggup lagi untuk hidup di dalam panggilan pelayanannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita sedang diremehkan, kita sedang difitnah, mungkin kita juga tidak dihargai, tetapi semuanya itu yang menjadi keyakinan kita adalah tidak pernah melebihi apa yang Yesus rasakan di dalam kehidupan Yesus selama ada di bumi ini, saudara. Kalau kita membaca ayat yang ke-28, bagaimana Yesus mengungkapkan untuk kita tidak boleh takut terhadap tantangan yang ada di depan kita, di dalam pelayanan kita. Di situ dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mempunyai hidup kita, nyawa kita, itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kematian itu ada di dalam tangan Kristus, di dalam kehendak Allah Bapa kita. Untuk itu marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara semua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita untuk memberitakan kabar sukacita. Mari kita tetap bersemangat di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita mengalami yang namanya diskriminasi, diperlakukan yang mungkin tidak adil, dipandang sebelah mata, mungkin sampai diperlakukan yang kasar sekalipun dari orang-orang yang tidak menginginkan keberadaan kita di dalam pelayanan kita, di dalam pemberitaan Injil Kristus. Tetapi mari tetap setia di dalam mengiring Tuhan, tetap semangat di dalam hidup, tetap berkomitmen melayani Tuhan Yesus Kristus. Karena kita yakin dan percaya ada upah yang besar yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Ada satu pujian yang mengingatkan
setia mengiring Tuhan. Pujiannya demikian Bapak Ibu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa menyanyikan pujian ini, mari dengan hati yang sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Saya yakin dan percaya lewat pujian ini kita akan dikuatkan di dalam panggilan kita untuk mengiring, mengikut, berkomitmen di dalam melayani Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama sekali lagi menyanyikan nyanyian pujian ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Amin saudara. Tidak gentar untuk mengiring, mengikut Yesus. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Kita akan saat teduh sejenak. Kita akan berdoa, kemudian kita akan akhiri doa kita dengan doa Bapa kami yang akan dinyanyikan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Kristus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau senantiasa yang menolong umat-Mu yang ada di GKJ Batang ini, untuk mereka melakukan aktivitas selanjutnya dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Inilah Tuhan doa, syukur dan permohonan kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Dikuduskanlah nama-Mu.
bebaskan kami daripada yang jahat, sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan pujian dengan nyanyian pengutusan, diambil dari Kidung Jemaat 341, bait yang pertama, Kuasa-Mu dan Nama-Mu-lah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama seluruh jemaat Tuhan di muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah terus memberitakan kabar baik kepada semua orang dan melayani Tuhan dan sesama dengan penuh kasih. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.